PM tidak dipungut. Ini kayaknya tapi catatan. Gimana cara kreditnya kalau 6%? Diselenggarakan 3 unit TV dan 3 unit kulkas kepada panti asuhan, termasuk laba 20%. Ini termasuk ke pemberian cuma-cuma ya? Bentar, bentar, bentar. Oh, panti asuhan, iya. Tapi dia, loh, Mas, salah Mas. Nomor, enggak, kamu nulisnya di nomor 7 nggak sih? Iya. Itu nomor Iya. 8. Cuma-cuma, cuman dia termasuk laba. Labanya harus kita keluarin dulu kan? 31.200 dikali 120 100 dibagi 120. 6 juta. Bentar, pemberian cuma-cuma itu cari deh. Ih, kenapa sih? Cuma-cuma. Apa ya ketentuan pemberian cuma-cuma? Pemberian cuma-cuma. Sambil baca. Wait. Jadi pemberian cuma-cuma Mm-mm. 4 kredit PM. Nah, biar sambil baca. Iya, lagi juga. Pemberian cuma-cuma itu terong teng. Oh, yang tadi kan berarti kan PKP tidak selalu diwajibkan setelah PPN untuk pemakaian sendiri. Berarti kan untuk pemasaran kan dipakai sendiri kan. Itu kan Hmm. nggak wajib. Pemberian cuma-cuma itu pakainya laba kotor. Mm-mm. Ada lagi nggak sih? Pemberian cuma-cuma. Yang ke panti asuhan? Ini nih. Kalau intinya terutang PPN dia bisa diserahkan, oke. Ya pengen tahu kapan terutang PPN. Misalnya beda-beda nih. Kalau dia aktivitasnya merger misalkan kapan terutang PPN-nya saat dia ditandatangani notaris Mm-mm. atau apa gitu. Oh, berarti kalau cuma-cuma itu saat backup dia diserahkan, barangnya diserahkan. Kalau pemakai sendiri saat dia pemakai sendiri. Tapi kalau Oh, cuma-cuma ini dia kalau pakai harga cum, jual. mm-mm. Tapi dia pemberian cuma-cuma. Kalau kayak kan itu sumbangan ya, Hmm, itu bukan bukan objek pajak, bukan masuk. objek pajak. Mm-mm. Sumbangan bukan kategori penyerahan BKP, barang kena pajak atau jasa kena pajak. Gitu. Enggak. Kalau kalau itu sumbangan. Masuk kok sumbangan. Mm-mm. Cuma-cuma. Nih, Dia masuk cuma-cuma tapi nggak kena pajak. sumbangan. Coba ya. Nih, yang masukan percuma adalah pembelian diberikan tanpa pembayaran baik barang produksi sendiri maupun barang produksi bukan produksi sendiri. Mm-mm. Nggak, dia tuh yang bukan objek pajak sih, seingat aku ini
makanan sama uang emas. Itu objek PPh kali, yang bukan objek PPh kali. Ini kan PPN. Jadi yang dikecualikan dari PPN itu makanan yang kayak misalkan di hotel, restoran, warung, sama uang emas, uang Oh, emas oh batangan. iya sih. Sorry, sorry, sorry. Iya, bukan, bukan. Iya, iya, benar, benar, benar. Cuman dua. Pemakaian dapat dapat kena kena ini kena pajak 11%. Pemba- Pemberian cuma-cuma termasuk dalam barang kena pajak BKP. Termasuk pemberian cuma-cuma kepada panti sosial berupa pakaian hasil produksi sendiri. Ya, Oke. 0,23. Akan memperkenalkan membangun perusahaan dia properti unit yang kota yang Surabaya dikurangin kan? Terus aduh tuh. Tunggu dulu. Ah, Kita lihat dulu. Tadi yang pemakaian sendiri itu nggak ada ya? Nggak ada nih. Benar. ada kok pemakaian sendiri tetap kena. Tapi dia kan bukan untuk tujuan tujuan pribadi ya tadi ya kita tulisnya. Mm-mm. Tujuan pemasaran. Tadi kan tujuan pemasaran, makanya nggak ini. Tapi kalau tujuan benar, pemakaian. Enggak sih benar-benar. Pemakaian sendiri soalnya. Iya, Definisinya, definisi ada tujuan produktif, ada Oh enggak tujuan. ya. Tadi kan dia tujuannya untuk pemasaran, Iya, ada kan ada tujuan produktif sama tujuan konsumtif. konsumtif. Kalau dia untuk pemasaran kan untuk produktif kan maksudnya itu. Iya. Makanya dia nggak masuk ke bukan penyerahan BKP. Hmm. Ya benar tadi dia terutang Oh PPN. iya, heeh. Kalau untuk tujuan produktif tidak terutang PPN. Tapi kalau untuk tujuan konsumtif itu terutang PP. Aduh, iya, heeh, terutang PPN. Gitu kan? Ya, Di sebenarnya sini aku baca gitu sih. Tapi. karena untuk tujuan produktif, Heeh, tapi. kecuali untuk tujuan konsumtif. Terutang. Heeh. Kita nomor 8. Oke, Bismillah. Memeriahkan ulang tahun perusahaan diadakan perlombaan di mana hadiah berupa 3 unit. Kayaknya Tadi udah ditulis nggak enggak sih, ya? Mas? Kan ke siapa ini motongnya? Ini nomor 8. Iya, Kan ulang tahun kan? Berarti kan untuk kebutuhan konsumtif apa untuk ke pegawai kan? Berarti dikasihnya. sendiri ya. Heeh, berarti dia terutang PPN. Kita lihat. Hmm, 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 hmm. ya sih. Tapi atas nama, kalau nggak salah tuh pemakai sendiri itu ada ketentuan dia pakai atas namanya perusahaan gitu. Iya, atas nama perusahaan. Benar ya? Bener. Sendiri. Enggak ada. Enggak pemberian cuma-cuma masuknya. Cuma apa ya? Cuma. Nih pemakaian sendiri.
Tidak ada benar-benarnya. Diperjualkan masih sisa dengan... Tuh, kurang detail. Oke. Ada lagi. Dia kan ada yang produktif sama konsumtif. Berarti atas nama si PT Multimedia kan ya? Ini Mm-mm. Mm. dan untuk tujuan apa namanya? Konsumtif ya? Ke terutang PPN. Tapi EP-nya atas nama ke diri sendiri dong, Iya. ke PT Multimedia. Di 33.600 bagi 1,2. Berapakah ini? 28 juta kali 11%. 9. Menyerahkan beberapa komponen TV, AC, dan kulkas berupa kabel yang tidak memiliki NPWP dan tidak mau disebutkan namanya. Satu, Duh, kalau nggak punya MPWP berarti nggak bisa final ya? Final kan? Aduh, nggak yang ngerti tetap sih. tetap terbit faktur ya. Tetap, tetap, tetap. Eh, Cuman nanti dia kan kena denda, tapi dendanya tuh bagi Penyerahan BKP. Tapi dia PKP. Kalau non PKP kan enggak ya, enggak nggak terutang ya. gitu sih. Iya. Ini kayak pedagang ecer apa? Kayaknya ke orang-orang kecil ya mungkin. Mm-mm. Jadi kan kita 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 motong PPN. Jadinya PPN-nya final sih, nggak bisa dikreditin. Tapi kalau kita ada kewajiban nerbitin faktur nggak sih? Artinya maksudnya walaupun dia non PKP tapi kita wajib nerbitin faktur nggak sih? Terus kalau kita nggak nerbitin kita kena denda nggak? Atau dia yang kena denda? Dia kan non NPWP. Kita Hmm. sih yang nerbitin faktur kita doang. Tapi kan fakturnya kan nempel di invoice itu kan. Udah langsung potongan pajaknya kan. Nih, bentar, baca dulu. PPN dengan non PKP. PKP wajib menerbitkan faktur pajak. Ya, Bila transaksinya dengan non PKP. Terus transaksi atas penyerahan PKP, PKP terhadap non PKP tetap wajib membuat faktur pajak. Udah. NPWP-nya ya diisi 0000, tapi tidak dapat dikreditkan karena lawan transaksinya merupakan non PKP. Gitu. ya intinya dia tetap tetap dibuat faktur pajak kan? Iya, tapi nggak bisa dikreditkan. Buat faktur pajak. Berarti kita ngakuin PPN nggak di jurnalnya? Kita Kalau ngakuin, nggak, kita kita motong PPN final, tapi nggak bisa dikreditkan. ya mending kita jadiin biaya ngapain disimpan di PPN. Iya. Bener kan ya? Kalau nggak bisa Mm-mm. dikreditkan, Biasanya langsung dihitung di ini sih. Tuh kan, termasuk PPN 33 juta. Kalau mau ngejurnal ya berarti 33 juta dikali 110/100. Cari DPP-nya dulu baru ketemu ininya. Tapi penyerahannya kan tiga itu puluh tujuh enggak deh, kayaknya enggak deh. enggak. Langsung aja kita jurnal 33 juta.
Enggak sih, kalau ini di jurnal kan langsung aja 33 juta kan nggak ada Iya, hubungannya sama PPN keluaran. Enggak. iya, iya, karena nanti biar konsumen aja nih yang nanggung. Iya, langsung. Karena kan kita wajib PKP kan. Hmm. Kita wajib nerbitin faktur pajak. Cuman yang 11%-nya itu kita wajib bikin kan, cuma nggak bisa dikreditin. Jadi dari sisi perusahaan yang menjual, otomatis 11% itu harus di markup di harga jualnya dia. Tetap buat pajak, patut pajak, tapi tidak bisa. Tapi nggak dilaporin ke sini berarti. Nanti bisa dikreditkan. Tuh. Udah kan kalau udah WhatsApp. Oke, nomor 26. Nomor 26. Nomor Ini 26 lagi. 9. 27. Dubes. Kebutuhan Bismillah. besar itu masuk sih ya. Apa, Tapi Mas? gitu. Diserahkan beberapa unit TV, AC, dan kulkas berbagai tipe dan atau ukuran ke Penyerahan kedubes Adyasawi. penyerahan BKP kepada ini tuh masuk ke objek atau ke kita lihat objek pajak. Penyerahan mana nih? Apa sih tergolong penyerahan BKP Penyerahan ke, iya, perjanjian penyerahan ke kedutaan kan, ke pemerintahan. fungsinya sih nggak ada lagi penyerahan BKP. Penyerahan Oh nggak ada ya? BKP ke Ada yang Mas Andri bilang tuh kalau misalkan dia kedutaan tuh kan bukan subjek pajak, tapi apa ya? kedutaan. Perwakilan negara asing kan, Iya, dalam kalau dia, membebaskan PPN, oh maksudnya dibebaskan ya? membebaskan, di, ya dibebaskan. Pembebasannya, Gitu. ketentuannya, aduh, um, Juta. Oh nggak ada ya? nih, penyerahan dalam negeri mendapat pembebasan PPN ke perwakilan negara asing dan badan internasional staf pejabatnya yang peroleh BKP. Harus memiliki surat keterangan bebas. Harus KP. Gitu. Tapi yang dibebaskan itu ini nih kategorinya nih senjata yang untuk yang PT Pindad itu. Loh, iya, Oke. tapi kita nyerahinnya kan ke ini, ke ke kedutaan, ke Ini, perwakilan negara asing. ini barangnya dan lembaga. Itu barang. Tapi yang nerima ada juga, Mas. Nah, maksudku tuh ada lagi nggak catatan yang nerimanya itu selain Ada. kedutaan tuh siapa gitu? Dibebaskan. Hubub, loh tadi. Nggak Tadi. ada. Tadi Ini PPN cuma ke dibebaskan. objeknya, barangnya. Oh, rumah bukan. Ada kok. Gimana? Coba kuning. Subjek Aku lihat di pajak yang Google. dibebaskan dari PPN gitu coba. Oh, di punya Mas Andri. Coba. Penyerahan ke kedutaan ya. Iya. Kedutaan.
Bukan deh. Namun fasilitas pembebasan PPN juga diberikan untuk penyerahan BKP, JKP kepada perwakilan asing. BUE. Oh, PP 47 tahun 2020. Ada di Oh, BPP. dia ada juga selain kepada perwakilan asing kepada badan internasional. Heeh. Sebetulnya ini kita tuh ke siapa aja. Ini juga termasuk untuk pejabat, organisasi atau lembaga asing yang dimaksud. Heeh. Ada. Tapi pengecualiannya itu untuk staf organisasi atau lembaga asing yang berstatus WNI. Jadi WNI itu nggak misalkan kerja di kedutaan atau di lembaga apa badan Nggak itu boleh. nggak Itu boleh. tetap kena pajak. Nah, ya, Kalau kita jualan ke kedutaan baru nggak kena pajak. diberikan untuk kegiatan impos. Nah, itu pasti diberikan untuk penyerahan berarti di bebas ini dapat didasarkan asas timbal balik. Itu untuk pajak. Dibebaskan. Bebaskan. Bebaskan. Udah sih itu, udah intinya itu. Heeh. Intinya tahu subjeknya. Oke. Bebaskan. Bebaskan selain maknanya. Oh, tapi kalau dibebaskan itu Nih, kena tarif nggak? Enggak. Tetap. enggak. Tidak dapat dikreditkan. Tapi kita baca soalnya, dia kedubesnya untuk apa nih? Untuk Tuh. sendiri ya, kan? Dibebaskan dari pengenaan pajak. Masuk pajaknya pengusaha. Pajak total tidak dipungut sebagian sebagai pajak semuanya. Hmm. Akan mendorong pembangunan, mengakomodasi, membantu mendukung tersedianya. Hmm. Bentar ya, nggak ada ya. Udah, Nggak ada, nggak ada sih Mas. ini Aku baca. dibebaskan. Aduh, geser-gesernya dia. Oh, termasuk untuk ke mana? Ke lembaga, termasuk ke badan internasional Heeh, dan stafnya, heeh, kecuali staf WNI. heeh. Eh, Iya, nomor 29 diterima retur apa nih? pengembalian. Aduh, apa? Terima nota retro Atas Loh, iya penyerahan berarti November 15, apa? atas penyerahan yang tahun lalu dan ntar November, eh, oh, masih 3 bulan ya. Maksudnya itu masih 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 bisa kan ini? Masih, kan belum lebih dari 3 bulan. Ya,
Berarti bisa apa ya? Bisa dibetulkan ya? Oh, pengurangan apa ya? Hmm, Pengkreditan pajak dapat dikurangi. Sih. Kan kita kan diakui PPN keluaran, berarti PPN keluarannya jadi dikurangi. Deh gitu. iya. Jadi ini, jadi PPN apa ya? PPN Jadi masukan. pengeluaran. Tapi di sisi kredit, jadi Iya, pokoknya kebalikannya buat ngilangin yang ini. iya. Jadi masih bisa ya. Masih bisa. Nomor 30, pembatalan kontrak atas penyerahan bla 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 yang dilakukan 30 Desember sudah dilaporkan ke PPN. Enggak ya. Mm-mm. Dibuat surat pembatalan kontrak atas penyerahan. Halo? Ya, atau masih bisa enggak nih? Dan atas faktor tersebut sudah dilaporkan ke KSPPP dengan. Karena sudah dilaporkan ya gitu ke PPD. Ya berarti koreksi nggak sih? Eh, bisa nggak ya dikoreksi kalau beda itu? Tapi udah dilaporkan. Bisa lah. Kan tadi kayak sama case-nya sama kayak tadi nggak sih pembetulan SPT ngasah. Pembatalan kontrak atas penyerahan unit. Coba searching pembatalan kontrak PPN. Nah, salah satu penyebab, Mm-mm. nah faktor pajak batal terus ini. Faktor pajak batal itu kalau dua hal. Yang pertama, dia itu pembatalan transaksi. Mm-mm. Kan kontrak dibatalkan berarti kan masuk pembatalan transaksi nggak sih? Mm. Nah, FP faktor pajaknya ini masih dapat, Mm-mm. masih, oh masih dapat pembetulan nih di SPT-nya. Makanya itu bukan pembetulan, SPT-nya itu panjang, iya, dapat dibatalkan, dapat dibatalkan dan dilakukan Pengkoreksi SPT. pembukaan SPT. Yang kedua itu karena faktor ini apa namanya? Faktor pajak ini kesalahan pengisian faktur pajak. Ntar ada ketentuan nih.
Baca dulu. Waktu pajak masih dapat dibatalkan. Terus, kok kesalahan pengisian, Mas? Jika PKP belum melaporkan kartu pajak yang seharusnya dibatalkan. Tapi dia itu tulisannya apa ya? Gimana? Bisa Kok ya? bisa? Dia kan tinggal dibetulkan aja ya. Teh. Iya, nanti SPT masa pembetulan gitu. Dia nerbitin pembetulan SPT. Oke. Nomor 31 terakhir. Dijual satu unit sedan. Sedan mah udah pasti non apa? Dia kan bukan objek hmm, subjek pajak. Apa ya sedan itu bahasanya itu? Ini nih. Tar kita lihat di 16 kalau nggak salah 16 D. Kenapa sedan nggak masuk? Dia masuk PPNBM. Buka objek pajak, objek PPN. Karena dia masuk PPNBM, Mas. Atau apa? Nih 16D. Jadi 16D itu kan objek pajak. Nah, objek pajak itu yang jadi objek PPN itu adalah penyerahan aktiva yang menurut semula tidak diperjualbelikan itu bisa terutang PPN selama itu dilakukan oleh PKP dan juga eh, Mm-mm. kecuali PPN-nya itu atas perolehan yang tidak dapat dikreditkan karena dia punya hubungan langsung dengan kegiatan usaha, berarti hubungan istimewa ini ya. Tidak enggak ya. Sorry. Tidak punya hubungan langsung dengan kegiatan usaha, maksudnya itu dia nggak ada kaitan dengan kegiatan usaha, nggak ada hubungan gitu sama 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 jenis usahanya, sama sama untuk sedan. Dia nggak terutang PPN berarti. Jadi semuanya terutang PPN. Kan ini kan dia di soal itu bilang untuk penjualan kan. Nah, Mm-mm. penjualan penjualan untuk yang kan Aktiva ini sebenarnya Aktiva ini tuh tujuan semula itu tidak untuk diperjualbelikan kan di awalnya tuh hanya untuk mungkin untuk operasi gitu. Ya, Mm-mm. untuk operasi ya karena dia dan ini juga sedannya sedan siapa gitu sedan udah sedan punya direktur lagi. Nah karena dia masuknya Oh. dia Aktiva yang tidak bisa apa ya tidak untuk diperjualbelikan dia bisa terutang PPN kalau itu tuh dilakukan oleh PKP yang pertama yang kedua asal dia bukan bukan jenis apa ya barang yang nggak ada kaitan dengan kegiatan usaha sama bentuknya sedan atau wagon ini ada dua intinya Mm. kalau sedan itu nggak boleh nggak boleh tentang PPN sedan stasiun wagon sama kalau dia emang PPN-nya bukan untuk tujuan usaha gitu tapi untuk tujuan jualnya misalkan untuk bisnis pribadi gitu Mm-mm. intinya itu ya tentang PPN Mm. pasal 16D. Mohon bacanya 16C, 16D. Ini. Berarti dia nggak, berarti dia nggak terutang PPN ya, Mas ya? Ini nih contoh nih, Tomang pakai contoh nih. Nih, misalkan PT Taksindo ini, dia kan perusahaan bidang taksi. Pada suatu ketika perusahaan ini tuh menjual aktiva perusahaan berupa kendaraan taksinya untuk digunakan untuk usaha. Hmm. Karena dia aktivanya untuk tidak diperjualbelikan dan juga dia digunakan usaha, nah, harusnya dia terutang PPN. Tapi kenapa dia tidak terutang? Karena dia bukan PKP.
Itu contoh satu. Pokoknya intinya asal aktiva yang kita beli itu, misalkan kita mau jual, tapi dijualnya Mm-mm. untuk kegiatan usaha lagi gitu, hubungan dengan usaha kita itu bisa terutang dan dia PKP. Nah, tapi kalau yang kayak gini, ini contohnya auto rental, dia punya sewa kendaraan, nah dia pengen jual nih beberapa unit aktifanya dia, Mm-mm. Oh, nggak bisa ya? tapi ini kok terutang PPN ya kendaraan sedan. Iya, yang Oh, digunakan untuk enggak, usaha, ini tapi ada enggak, tapi kecualian nih, digunakan nih. untuk usaha Nih, sewa. sedan-sedan yang sedan stasiun ini kecuali barang untuk apa ya? Untuk barang dagang atau disewakan. Jadi Mm-mm. selama selama dia kalau dia cuman udah saya mau jual aja gitu, tapi nggak ada effort untuk disewakan atau sebagai apa ya? Entahlah nanti gimana barang dagang sebagainya. Nah, itu dia masih terutang PPN dan juga dia wajib PKP. Nah, kasus ketiga ini baru dia pengusaha roti, dia tuh PKP. Oke, dia pengen jual nih salah satu unit open untuk fasilitas pantry guest house. Pantry kan nggak masuk ke usaha dia gitu kan. Maksudnya tuh Mm-mm. guest house-nya kan dia kan roti, bukan pabrik, bukan terkait rotinya pabriknya. Nah, karena dia tidak digunakan usaha, maka tidak terkena PPN. Itu. Hmm. Mm-mm. Sekarang yang ini pembelian. Pembelian kayaknya lebih repot penjualan deh. Iya, nggak tahu sih, Tahu juga sih. Pembelian itu paling kemana? nggak tahu coba Satu, membayar tagihan telepon, PPN lah. termasuk PPN ya. Mm-mm. Berarti kan harus dikeluarin dulu ya. Mm-mm. Kan 39.600 bagi 1,2. Kok bagi 1,2 sih? 1,1. 39. Oke, berarti ini terutang PPNM, pajak masukan. Terus nomor 2, dikeluarkan. Nah, dikeluarkan bla 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 bla. Berarti PPN masukan kan, terutama Ya, dia PPN tapi masuk. sudah dibayar. Enggak. Dia dia di kawasan berikat, sorry. Tahu dari mana terus yang berikan? Bentar. AC monitor ini yang diimpor dari Sakura. Oh, dari barang. Barang impor itu kena PPN kan? Nah, impor BKP berarti masuk ya. Iya. Ada barang impor yang nggak dikenain PPN itu saat apa? Saat dia saat dia dibebaskan atau tidak terutang atau dari kawasan-kawasan tertentu. Intinya itu sih. Jadi dia tidak terutang PPN tuh bisa karena dia dibebaskan atau tidak terutang atau dia apa asalnya dari mana nih?
Mana ya contohnya itu? Oh, di PPN ini. Nah, bebasan itu maksudnya dia jenisnya apa barangnya? Apa dulu? Oh, bukan bukan. Berarti dia ini sih supaya masukan sih Ya, terutama. kayaknya itu AC itu nggak masuk di sini. Mm-mm. Atau dia karena ini nih, karena harus hafal ini. Nah, ini nih. Itu kan luar PBN ya, PABN yang masuknya tuh, impor itu. Jadi kalau di luar PABN masuk ke daerah PABN, enggak, bener nggak sih? Atau enggak? Nih, atau ini kayak gini kayaknya. Tapi dia bukan Hmm. kawasan berikat sih, kayaknya. Enggak. Iya, kecuali di kawasan berikat. Iya, itu kan pembeliannya nggak di situ. Iya, udah. Berarti masih terutang. Hmm. Impor BKP, berarti 750 juta. Set. Nomor 3, AC Hardware. MPWP kan PKP kan berarti ya, kayaknya. Mm-mm. Kita tinggal 60 juta kali 11%, 0,6. 3 unit box. Yang belum dikreditkan di SPT masa. Oh, ya udah. Ya udah, nggak ada hubungannya. Mm-mm. Berarti kan terutang PPN. Oh, terutang. Ini nomor berapa gitu? Nomor 16 ya. 15 Januari. Terus Yang belum dapat dikreditkan di SPT Maret Desember. keselip gitu loh. Mobil box. Masih bisa sih 3 bulan. Masih bisa kok. Nggak Eh, ngefek kan ya? tapi Atau sebentar, ngefek kan? kita coba baca. Pengkreditan itu kan ada syaratnya. Nah, iya. Maksudnya itu pasal 9 mana ya? Nih, PM untuk satu masa pajak dikreditkan dengan PK masa pajak. PM yang dapat dikreditkan tapi belum dikreditkan dengan PK pada masa pajak yang sama dapat dikreditkan pada masa pajak selama 3 bulan setelah bayar masa pajak sepanjang belum dibebankan sebagai dan belum dilakukan pemeriksaan. Masih bisa ya? Masih bisa. Tapi dia udah dibikin, oh belum bikin faktur ya berarti. Belum. Kan belum dikreditkan. Maksudnya intinya fakturnya belum ada. SSP.
Bukan SSBP. Yes. PM yang terutang telah di-store melalui BRI, sedangkan SSP dan PIB ini belum pernah dilaporkan. 8 Juni, nggak mungkin. Telat dong. Iya, nggak bisa. PPN-nya tuh udah distorkan, tapi SSB sama PIB-nya belum pernah dilaporkan. Berarti kalau belum pernah dilaporkan dia denda ya? Apa sih? Gimana ya konsepnya ya? Nggak kan harus sesuai dia penyerahan SPP struktur pajak nilai impornya nilai impor atas Juni kan. Mm-mm. PPN terutang telah disetor. Ya ini mah urusan karena udah disetor ya urusan bulan ini gitu nggak ada urusan sama bulan Januari. Benar nggak sih? Mm-mm. Yes. Terkait. Ini kan 2000 berapa? Jadi apa Mas? Tidak terkait Bukan. Ini kan dia bulan ini Juni Juni? 15. Udah lewat sih. Iya, dia tuh sebenarnya Ini udah bayar PPN-nya, tapi SSP sama PIB-nya apa ya itu? Maksudnya dia apa? nggak bisa. Gak ada hubungannya ya? Juli, Agustus harusnya harusnya dia lapor. Dia udah setor tapi belum lapor gitu ya. Di Dia udah Agustus gitu setor tapi kan. belum lapor. Benar. Juni, Juli, Agustus. Juni, Juli, Agustus gitu kan ya. Mm-mm. 2015. Jadi tidak ada hubungan dengan transaksi dengan SPT masa Januari. Masa PPN Januari. Gitu kan. Mm-mm. Dibayar sejumlah termasuk PPN, konstruksi. Konstruksi ini Kalau konstruksi, coba dibebaskan nggak dia? mm-mm. Kan final. Dibayar. Bentar. Oke. Terus, tahu. Kan udah bayar, termasuk PPN. Ternyata dia Dengan faktur pajak atas renovasi di rumah renovasi rumah rumah direktur pribadi untuk direktur. kepentingan pribadi Berarti tidak dapat dikreditkan, sorry. nggak atau tidak ada PPN masukan tidak dapat dikreditkan. dibayar kepada Kiko di mana PP-nya di store. Heeh. Dibayar. Tuh, terutang sih impor. PPN dapat dikreditkan. Intinya dia sudah memenuhi. Heeh. Ya udah. Berarti dia termasuk PP nih. Iya, iya kan? 1,5 belum ya? DPP-nya doang kan? Oh itu DPP-nya toh. Tapi dapat dikreditkan Dia kan? udah nyetor.
Jadi 1,5 itu DPP dan PPN-nya udah disetor. Berarti kan tinggal lapornya. Kayaknya ini ngaruh ke ini sih pelaporan. Mm-mm. Laporkan di SPT masa Januari ya sebesar 1,5 M dikali 11%, 95 juta. Itu lagi Terus dibayar biaya servis rutin mobil sedan sedan. itu ada Sedan tadi nggak bisa, nomor D ya. nggak dapat dikreditkan. Sebentar, Hmm? di HPP itu ada pembaruan ya sih, takutnya kita yang sedan itu coba searching mbak. Apa? Yang sedan itu Sebentar ya. Sedan, hah? Oh, yang dari Mas Andri. Oh, udah tuh. suku tuh ini dia tuh di HPP eh, berubah nggak ya apa sama Boleh itu. tuh. Ini aku dari Mas Andri. Anjir, tuh. Wih, wih. APP. Sedan. 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 Apa sih baterai apa? Sedan itu dia nggak ada. Enggak ya, nggak berubah ya HPP ya berarti. Enggak ada. Stasiun Wagon. Terus, ya. Nggak ada sih, Mas. Pasal 9 ayat 8 Kecil. PPR atasan juga. Saya baca PPN-nya nggak dapat jadi dia. Oh iya, nggak dapat dikreditkan. Pokoknya sedan, station wagon nggak bisa dikreditkan. Apa bisa ya. Mas? Nggak bisa. PPN-nya nggak bisa dikreditkan. Jelasin Ya, kok. aku penasaran ya. Di Apa? coba coba buka SDSN yang PPN Heeh. pasal 9 ayat 8 huruf C itu dihapuskan atau enggak ya? Sebentar. SDSN. Yang SD. undang-undang PPN Heeh. Heeh. pasal 9 Pasal. ayat 8. Pasal 9 ayat. Aduh, dah. Ayat 8. Pasal 9 ayat 8 huruf C ya. tuh. Itu tentang apa ya? Ayat 4 kok nggak ada nih. Adanya pasal 9. Bentar, PPN nggak? PPN ya, bukan PPH. Takutnya PPH nih. PPN tuh halaman berapa sih? Nah, berapa ya? Nggak. Sini tuh.
Oh, penetapan sampai ketemu. Enggak kok nggak di ini. Tetap. Enggak ya, masih ada ya. Hmm. Itu tentang apa sih? Pasal 9 ayat 8 kan? Mm-mm. Huruf C. Tentang pajak masukan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Isinya itu. Oh itu. Halaman berapa sih? Awas. Halaman berapa sih? 28 Di di SMP. SDSN. Heeh. Ya, udah tutup. Nih, pasal kok hilang ya? Ya, belum buka yang mana nih? Tentang ya tambahan pasal 12. Oh ini. Hmm, 14, 12, ini PP. Oh C-nya dihapus ya. Emang sebelumnya apa ya? Wih, pokoknya pajaknya sudah menyerahkan sebelumnya. Itu harus nyari sebelumnya ya kita. Iya. Apa ya? Nggak ada ya. Huruf C. Ada, googling aja. N, Soalnya sedan. Oh ini sedan nih. Perolehan pemeliharaan sedan yang nomor C itu. hmm, Tapi itu kendaraan bermotor sedan, jeep, stasiun wagon.
PAN dan Kombi. Mm-mm. Itu tidak dapat dikreditkan sebelum HPP. Sebetulnya berarti ini tuh sebenarnya kalau pakai aturan yang baru, yang lama itu kalau yang lama itu tidak bisa tidak bisa dikreditkan. Nih, menghapus ketentuan pedoman pengkreditan bagi Dan PKP dan dalam 1 tahun tidak lebih dari satu tahun. Tapi nggak ngomongin pasal itu sih sebenarnya. ini loh, coba deh, Yang coba di mana? WhatsApp, Tonton, tonton. Yang mana? Berapa? di WhatsApp Oh, sorry. aturan. Wait. Kayaknya aku harus cari ini deh perubahan aturan HPP apa aja yang berubah. Pajak pertambahan nilai terutang dihitung pada Terpance dari kan, coba deh. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon. Iya kan Dihapuskan tidak kan? dapat dikreditkan. Iya, tapi kan di HPP-nya coba dilihat di yang 8C kan dihapuskan. Iya, Berarti kan kalau dihapuskan dia bisa dikreditkan kan? Kan awalnya tidak bisa dikreditkan, iya, terus dihapus. Berarti kalau dihapuskan dia berarti jadi bisa dikreditkan kan? iya sih, iya sih, benar sih. Hah, masa sih? Dikreditkan. Oke, udah. Ini berarti kita harus update ini sih Mbak. Ininya harus baca aturan-aturan peralihan perubahannya. Pasal Oke, nomor 28 Oktober ya. Mm-mm. 3 bulan ya sih pajak tuh ngitungnya gimana Mas? Saya kalau PPN itu November sampai Kembalikan Januari. 3 bulan kan itunya. Iya. Dikembalikan beras kucada, nenek-nenek, karena tidak sesuai pesanan. Nota Oktober, berarti kan hitungnya kalau Oktober kita kan lapornya di September kan, September, Apa enggak? Oktober, November, Bisa Oktober, sih. September, Oktober, November, Desember, Januari, Januari bisa ya. belum bisa. Ini bisa diretur. Apa ya bahasanya? Bisa dibetulkan di SPT. Lanjut. Nomor 10 terakhir. Membayar sejumlah 500 juta ke toko bahan bangunan di jalan. Nah, ini nih KMS nih. Jadi KMS itu Mm-mm. kegiatan bangun sendiri, kegiatan bangun sendiri itu terutang PPN. Tapi dia punya kriteria. Kriterianya yang pertama itu kalau ini dari bangunan konstruksi terdiri dari kayu bla bla bla. Mm-mm. Untuk tempat tinggal atau untuk usaha dan dia harus paling tidak 200 meter persegi. Jadi kalau misalkan dia kurang dari 200 meter nggak masuk. Terus tapi ini dipotong siapa ya? Dipotong orang, ini dong Tergantung ya yang siapa yang bangun ya. jual ya. Mm-mm. Dapat dikecualikan dari kewajiban PPN atas KMS sepanjang memberikan data informasi paling sedikit berupa identitas dan alamat pihak lain yang membangun. Maksudnya gimana? Dapat Wah, dikecualikan kewajiban PPN. Oh, jadi kalau dia nggak bisa ngasih, eh,
apa tuh kebijakan PPN Kegiatan membangun sepanjang memberikan data perhitungan baru pengalaman dilakukan tidak dalam kegiatan usaha. Biasanya digunakan sendiri atau digunakan masuk kegiatan membangun bangunan oleh pihak lain bagi orang lain. termasuk kegiatan. Oh, oke. Kan berarti melihatnya kan based on ukuran rumah, dia konstruksinya apa aja gitu kan. Ya udah, saya. Masuk kegiatan bangun oleh pihak lain bagi orang pribadi atau badan namun PPN Pokoknya nggak boleh untuk kegiatan usaha kan? Tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan. hmm, Ya nggak sih? melalui Jadi, badan saya ngurus sendiri atau oke gunakan sendiri sih. Ini nih saat terutamanya tuh bisa dua sih, tapi intinya dia itu tarifnya itu 20%, bukan 20% sih DPP, jadi dia ngeluarin berapa biayanya, biaya yang dikeluarin oh itu PP-nya beda beda sendiri ya dua puluh enggak, persen. PPN-nya sama 11%, cuman DPP-nya tuh dikali dua puluh Enggak. persen Oh, dikali 20%. Berarti 20% kali 11% kali dikali DPP. DPP. DPP itu Oh. biaya yang dia keluarkan. Mm-mm. Kecuali biaya perolehan tanah. Termasuk biaya perolehan tanah. Oh, dia nggak beli, dia beli tanah nggak dihitung ya? Ya, Oke. ini contohnya tuh. Dia punya syarat nih untuk membangun rumah kan atau tempat Mm. tinggal, dia udah lebih dari 200 meter persegi, biaya-biayanya ada bahan baku, mandor, sama tanah. Nah, yang dihitung itu cuman dua ini tanahnya dikeluarin. Terus dikali 20%, dikali 11%. Itu dua, kamu 5,5 juta PPN-nya. Ini nanti dibayar ke siapa ya ini? Dia bayarnya ke kontraktor nggak sih? Kontraktor ya? Enggak kalau membangun, Kalau dia mau bangun sendiri, ya kan bisa orang pribadi. Tadi kan definisinya itu bisa orang oh pribadi. enggak, PPN-nya kan 20% dikali 10% kali DPP kan. Bayarnya ke pemerintah. Ke orang yang dia beli kan nggak dikenain PPN. Masih ya, kayaknya ya. Aku nggak tahu sih. Hmm. Iya nggak? Bentar deh. Dapat dikecuali dari kewajiban PPN sepanjang memberikan data. Intinya dia harus lapor PPN. Tapi dia kan beli-beli. Ya, oke. Misal dia beli semen gitu-gitu kan. Dihitungnya udah include PPN 11%. Gitu nggak sih, Mas? Yang mana? KMS. Iya, yang kemarin kita ini memang udah include, cuman nanti motongnya ke siapa nih? Kita Badan. kan yang dipotong. Kita yang dipotong. Kalau ngebangun untuk orang pribadi, jatuhnya gimana? Sama Kan aja, kita, tetap. kan kita udah dipotong waktu beli-beli bahan bangunan nggak sih? Iya. Terus yang tadi yang ini tuh nanti lapornya KMS tuh kita bangun sendiri. Pak Budi mulai membangun sendiri. Berarti Pak Budi ke kontraktor gitu ya? Heeh. Aku nangkepnya gitu ya. Pak Budi ke kontraktor, atau misalkan bukan Pak Budi, kalau misalkan badan tertentu ke kontraktor. Berarti badan tertentu itu tetap apa namanya? Badan tertentu itu, tapi orang pribadi gimana nerbitin nerbitin ininya ya, faktur pajaknya ya? Oh pakai SSP sih dia. Iya. Kayaknya nggak ada faktur pajak ya. SSP, lapor,
isi terus ketiga. Ini ya keterangannya. Makanya aku bingung kok orang pribadi badan oke lah dia bisa terbit faktur pajak. Kalau kalau orang pribadi yang bangun ternyata ini Mm-mm. SSP. SPSP itu bisa dipersamakan dengan faktur pajak plus. Tapi tetap memenuhi syarat ya. Berarti yang perusahaan yang bangunnya itu harus PKP kan ya? Iya, Yang membangunnya. kalau dia non PKP, ya aduh, jatuhnya final. Oke, selesai. Oh my God, Belum selesai, belum selesai. Ini jawabannya PR. apa? Belum Mas. Membayar 500 Membayar juta. sejumlah 500 kepada toko yang pertukar dagangan 20 kali 11 kali 500 juta. Bentar, kali 20%. Eh, 2,25 berapa? Nol satu. kok bisa? Satu koma satu 11 juta, bukan? 530. 11 juta. 11 juta. Nah, 11 juta ini berarti dapat dikreditkan dengan asumsi toko bangunannya adalah PKP-nya. Itu kan yang digunakan SSP. Oke. Yuh. Ini mau besok sama Senin mau sama Mas Andri mau di ini overview bentar nggak ya? Maksudnya bener nggak ya yang kita kerjain? Hahaha. Benar sih kalau kalau PPN bisa sih. Paling yang ragu-ragu aja. Iya, yang ragu-ragu aja di iniin. PPN mah paling tadi sama KMS objeknya sama ini apalin kawas bukan apalin sih pernah tahu Kawasan aja berikat. kawasan berikat sama tidak dibebaskan tuh apa aja objeknya kayak tadi kan senjata Heeh, api heeh. sama berarti terakhir tuh PPNBM. Nah aku tuh nggak dapet soal PPNBM tapi itu kayaknya jarang deh. Yang jadi PPNBM itu bukan susah sih, Jarang. jarang Apa ya kawasan tak baca? Aku berikat baca-baca kawasan sih. ya aku juga baca sepintas Oke. ini berikat. PPN itu apa yang susah ya? Yang Ya, susah atau dia PPNBM nih, kendaraan bermotor, tarifnya, aduh, ampun dah. CC-nya harus berapa? CC-nya 1.300. Kok 1.300 kemarin berapa ya? PPNBM. Iya, sempat Oke. kok kita bahas dikit berapa soal gitu, 2 soal atau 3 soal gitu kemarin. Restitusi bisa lah ya, restitusi mah. Mm-mm. Atau harganya di atas 500 juta atau berapa ratus juta PPN gitu. toko retail. Aku kayak pernah baca gitu. Eh, Oke lah, mau PPN, PKP. Oke. oke, terima kasih Mas.